Saya berdoa untuk membawakan firman ini. Saya persiapkan kurang lebih seminggu yang lalu. Ya, di dalamnya ada suatu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari dan perlu kita perhatikan dari ayat demi ayat. Pembedahan ayat di dalam hal mengumpulkan harta. Ya, hal mengumpulkan harta. Kita sebagai orang hidup, manusia hidup, cenderung kita ingin mengumpulkan harta. Amin? Amin. Amin. Luar biasa, itu betul. Itu betul. Tetapi jangan sampai kita salah menyimpan harta. Apakah harta kita bisa kita simpan di surga? Bisa, saudara. Tapi harta yang disimpan di dunia itu tidak akan pernah bisa kita bawa ke surga. Betul? Tetapi selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita bisa memindahkan harta yang di dunia ini bisa beralih ke surga. Ada ayatnya, saudara. Ini perlu kita perhatikan, ya. Mari kita baca terlebih dahulu. Di dalam Matius ayat 6, akan saya bacakan dari ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-21 di sini dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau harta kita di dunia, hati kita pun akan di dunia. Jadi ketika kita ada di dunia punya harta yang banyak, kita numpuk harta karun yang banyak, hati kita ada di harta itu. Harta itu tidak pernah kita salurkan. Maka ketika kita tua, kita sudah tidak bisa apa-apa, kita mau pulang ke rumah Bapak, bingung harta kita mau buat apa. Harta kita saya kemana? Karena memang sudah tidak bisa dibawa ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak salah mengumpulkan harta di dunia. Kekayaan itu tidak salah. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa harta kita di dunia ini bisa kita pindahkan dengan sebuah cara. Mari kita tunjukkan di dalam ayatnya yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Kita bisa memindahkan harta itu di surga. Di sini bunyinya demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi harta kita itu, kalau pengen harta yang di dunia itu bisa pindah ke surga, yaitu harta kita yang ada itu haruslah untuk memuliakan Tuhan. Yang artinya harta kita ini tidak hanya kita nikmati sendiri, hanya tidak kita kumpulkan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk keegoisan kita sendiri, untuk kita wariskan ke anak cucu, itu nggak salah. Tetapi Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyimpang sedikit. Ada sebuah gereja yang sekarang agak viral juga di YouTube karena memang masalah pengajaran yang di sini nih. Dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, yaitu tentang persembahan sulung, saudara. Itu pengajaran itu tidak salah, dan jemaatnya juga nurut. Persembahan sulung itu setahun sekali, saudara. Setahun sekali itu tiap bulan Januari. Itu hasil bulan Januari harus dibawa ke gereja di bulan
Februari. Jadi sebulan itu baik itu dapat bonus, dapat keuntungan apa, gaji apapun, semuanya itu harus dibawa ke gereja. Itu merupakan persembahan sulung. Pengajarannya pun tidak salah, karena firman Tuhan mengatakan, yaitu muliakan Tuhan dengan hartamu dan segala penghasilanmu, hasil pertamamu. Artinya persembahan sulung. Jadi itu nggak salah. Persembahan sulung ada yang mengupas hasil tiap tahunnya, tiap tahun baru harus dipersembahkan. Ada juga yang mengatakan persembahan sulung itu adalah ketika kita tumbuh besar, mulai kita bekerja, pertama kali kerja, itu gaji yang pertama itu adalah persembahan sulung. Yang namanya sulung itu pasti yang pertama, betul? Bukan berulang-ulang, kami nggak menyalahkan ya. Terus ada persembahan sulung ketika menikah. Menikah adalah hasil pertama dari dua insan yang bersatu itu kita persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah persembahan sulung. Jadi untuk selanjutnya tidak ada lagi, gitu kan? Tapi ada yang membahas persembahan sulung itu tiap bulan Januari. Makanya gerejanya besar, gerejanya kaya raya, gerejanya luar biasa diberkati Tuhan secara materi. Itu tidak asing lagi. Kalau saudara pengen lihat di YouTube ada viral gitu ya, saudara. Sampai bahkan ada yang komentar bahwa hamba Tuhan itu adalah merampok uang jemaat dan lain sebagainya. Itu pengajaran yang nggak benar dan lain sebagainya. Tapi itu nggak penting bagi kita. Pengajarannya pun benar. Bahwa memang firman Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta kita bisa untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan ketika kita sebagai orang percaya tidak mau korban ke gereja, sehingga gereja menjadi miskin, gereja reot, gerejanya roboh, tidak ada biaya. Betapa nama Tuhan dipermalukan. Tetapi di sini yang paling akan saya sampaikan, saat-saat kita menyikapi ada YouTube muncul yang viral seperti itu, bagaimana kita menyikapi hal ini? Saudara, pengajaran tidak salah. Jemaat yang sudah rela berkorban memberikan ke gereja itu tidak salah. Kenapa harus kita provokator? Ya, itu tidak salah. Yang menjadi salah itu, yang menjadi tidak berkenan di hati Tuhan, ketika uang sudah masuk gereja, uang untuk kepentingan pastori, kepentingan gembala, membangun rumah pribadi, membeli mobil mewah, yang tadinya cukup Avanza diganti menjadi Fortuner. Sedangkan banyak jemaat yang keleleran tidak diperhatikan. Tetapi persembahan sulung tiap tahun harus masuk. Jadi supaya kita bisa menyikapi, kalau saudara melihat YouTube, pas kebetulan itu, luar biasa, ngeri saya dengarnya, ngeri. Yang bikin YouTube-nya itu memang luar biasa. Dia mengatakan bahwa hamba Tuhan ini pencuri, perampok, merampok uang jemaat dan lain sebagainya. Tapi kami belajar, ya, pengajaran itu tidak salah. Dan jemaat pun kalau memang sudah rela, pasti jemaat pun diberkati. Jangankan setahun sekali, mau tiap hari ngasih ke gereja pun, kalau memang itulah yang terbaik untuk dirinya, dia rela, dia pasti diberkati Tuhan. Amin. Tetapi yang menjadi salah, ketika uang sudah masuk gereja, tetapi sekian puluh persennya adalah untuk kepentingan pribadi gembala sidang. Bangun rumah contohnya, ganti mobil contohnya, terus jalan-jalan ke luar negeri contohnya. Itulah yang menjadi salah. Itulah yang menjadi berdosa. Ya. Barangkali saudara buka YouTube, ada ketemu itu. Gereja itu gereja cukup besar, gereja besar sekali di Indonesia. Jemaatnya ribuan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilan. Kita memberikan korban kepada Tuhan, itu harus kita berikan yang terbaik. Artinya yang terbaik, itu terbaik untuk semua pihak. Bukan terbaik untuk gereja, atau terbaik untuk diri kita, atau terbaik untuk siapa, tapi terbaik itu untuk semua pihak. Pertama, gereja sedang membutuhkan, kita membantu, kita berikan, jumlahnya berapa, yang terbaik juga buat kita.
Ya, jadi yang maksudnya yang terbaik bukan berarti kalau kita punya uang sepertinya 150.000, kita ada di dompet, kita ibadah, silahkan memberikan yang terbaik. Yang terbaik adalah yang merah, bukan yang biru, betul? Sedangkan yang merah itu cadangan buat beli beras di rumah, tapi kebawa ke gereja. Kira-kira yang mana yang terbaik? Pasti yang biru, sebab nanti pulang kondisi kita akan menjadi tidak baik. Betul nggak? Uang ongkos dimasukkan semua. Itu yang terbaik, tapi nanti kita pulang jalan kaki, itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu segala sesuatu kita planning, kita atur dengan baik, kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah aku, inilah hatiku, inilah persembahanku Tuhan. Tapi jangan bohong, buka lobang, merek nasa utik, jangan, nggak boleh. Jadi yang terbaik itu dengan kejujuran, dengan terbuka hati, dengan memperhitungkan segala resiko, itu yang terbaik. Jadi di sini saya katakan sebelum kita akan berlanjut, mari kita akan buka Alkitab kita kembali. Mari kita baca di dalam, saya teringat ini ayat yang sangat ngeri sekali, 1 Yohanes 3 ayat yang ke 15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Nah, ini soal kebencian ya di sini. Tapi ini mari kita perhatikan bersama-sama. Nanti ayat yang ke-17 yang akan menjadi jawaban. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita tahu anak Tuhan gak boleh membenci, karena membenci itu sama dengan membunuh. Karena Kain membunuh Habil dengan dasarkan kebencian dulu. Jadi membenci saudara kita, teristimewa saudara seiman, itu sama dengan membunuh. Dan pembunuh itu di sini dikatakan pembunuh yang tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Jadi surga itu gak ada bagian ketika kita membenci orang. Ingat ya, ini sedikit aja. Terus kita buka lagi di dalam ayat yang ke-17. Kita loncati ayat 16-nya, ayat 17. Nah, ini masalah harta duniawi. Saya akan bacakan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, ini rada hese, oi. Jadi lamun orang ningali no kekurangan teh, orang kudu terbuka hati kan? Kalau hati kita tertutup, kita tidak mau membantu. Di sini dikatakan luar biasa. Bagaimanakah kasih Allah itu dapat tetap di dalam dirinya? Itu kan nggak mungkin. Allah kan pasti ada hati, ada kasih. Saudara, banyak gereja besar, gereja kaya, mereka tahu kalau di pedalaman itu ada gereja miskin, di pedesaan ada gereja yang kekurangan, ya. Tetapi banyak juga gereja itu karena birokrasinya, alasannya sangat sulit dan lain sebagainya, mereka tertutup hatinya untuk menyalurkan berkat ke gereja-gereja pedesaan. Padahal banyak gereja kaya, bahkan sampai alat musik sudah bekas dari tahun kapan ada di gudang sampai bulukan. Kipas angin masih bagus disimpan di gudang bulukan. Itu akhirnya nanti kalau sudah lama sudah mau dipanggil Tuhan, pusing harta ini mau digimanakan, tolong minta dijual, ditawarkan untuk dijual, bukan dipersembahkan kepada Tuhan, bukan dikasihkan. Ya, saudara, ini ada yang seperti ini itu ada. Jadi di sini dikatakan dengan jelas. Jadi di situ katanya adalah masalah mempunyai harta duniawi. Harta duniawi itu artinya ya semua kehidupan ini kan kita ada harta kan, besar ataupun kecil, harta duniawi, bukan harta di surga. Nah, orang itu kadang-kadang tidak bisa
mengerti, memindahkan harta yang ada di dunia ini untuk kita bawa ke surga. Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan hartamu. Yang artinya kalau kita memiliki harta, kita harus berbagi sama orang yang kekurangan. Kita harus berbagi sama orang yang membutuhkan. Kalau hati kita tertutup, kita tidak mau berbagi, maka kata Tuhan, bagaimana mungkin kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya. Berarti kasih Allah itu tidak akan ada sampai selamanya. Ketika orang itu tidak mau terbuka hatinya untuk menolong. Saudara, saya bawakan ini bukan karena pelayanan kami gereja kecil, memang saya belum punya apa-apa, saya pengen enggak, saudara. Tetapi saya belajar, saya banyak belajar. Saya banyak belajar merenungkan, oh iya ya, banyak gereja-gereja besar. Tapi di kampung-kampung banyak pelayanan gereja-gereja yang penuh kekurangan. Gak ada alat musik, kursi, apa dan lain sebagainya, ngampar, tikar dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga gereja besar yang punya gudang. Kalau ada berkat itu malah untuk apa? Membangun gudang. Gudang untuk apa? Ya untuk nyimpan. Nanti alat musik yang di sini ada, di sana ada, padahal nggak dipakai. Sampai bulukan. Saya katakan ini betul-betul saya tahu persis dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Alat musik bulukan, kipas angin, AC bulukan disimpan di gudang. Kursi kebun bulukan. Sementara banyak gereja sebetulnya membutuhkan untuk kita. Tentunya ini saya bawakan pada saat siang hari ini untuk kita sebagai jemaat GKI Gunung Sili. Jadilah jemaat yang militan, jemaat yang mengerti bagaimana caranya kita memindahkan harta kita yang di dunia ini untuk bisa pindah ke surga. Ketika kita nanti pulang ke rumah Bapa, maka kita ada harta di surga. Di sini dikatakan bahwa di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu berada. Amin. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita seberapa yang kita bisa, yang bisa kita lakukan, maka kita mempunyai harta di surga. Harta kita ada di surga, di situ pula hati kita tetap berpaut dengan Allah, hati kita tetap ada di surga. Amin. Ini realitanya. Realitanya sekarang banyak orang-orang Kristen yang kaya, banyak orang Kristen makmur, tetapi mereka tertutup hati untuk melihat saudara seiman dalam kekurangan, cukup pura-pura nggak tahu, cukup alasan birokrasi dan lain sebagainya. Saya berharap gereja di sini nanti tidak seperti itu. Amin. Kalau gereja di sini diberkati Tuhan, kalau Bapak Gembala nanti begitu, tolong ditegur. Oke? Amin. Ya, saya percaya. Gereja di sini diberkati, tapi nanti tidak akan seperti itu. Tetap kita peduli melihat orang-orang yang kekurangan. Kalian kondisi begini masih bisa bantu orang lain, masih bisa. Kalau dipikir, oh saya masih kekurangan. Kenapa saya katakan ini? Saya juga belajar. Gereja kami, saya ibadah pakai kursi tamu. Terus ada kursi bakso. Nggak ada kursi. Kursi yang bisa praktis, itu nggak ada. Tetapi saya tidak berkecil hati karena Allah yang mengawali, Allah juga yang akan bekerja. Tetapi ketika kami melihat, kami belajar tentang gereja besar, gereja megah, jemaat nagengan saeutik. Jemaatnya cuma sedikit, gerejanya gede banget, kaya raya. Tetapi tertutup hatinya untuk melihat gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Maka kata firman Tuhan dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa banyak orang yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus, tetapi sangat sedikit orang yang dipilih. Jadi harapan kami, besar harapan kami bahwa jemaat Gunung Sili Banjaran adalah salah satunya orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk memasuki kerajaan surga. Amin. Tapi harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus mengetahui firman Tuhan. Kita harus terapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kata firman Tuhan, jangan membenci saudaramu, jangan suka benci, suka dendam.
Ken bae orang dinyeri mah, ken bae orang disakiti mah. Gak usah benci, karena kalau kita benci, membenci sama dengan membunuh. Kalau orang pembunuh itu tidak mungkin punya bagian di dalam kerajaan surga. Saudara, saya memberanikan diri untuk sampaikan ini. Bukan berarti aku ingin mengarahkan saudara untuk memberikan saudara ke gereja semua hasilnya bro bawa ke gereja. Tidak. Berikan persembahan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah terbaik untuk keluargamu, terbaik untuk dirimu, terbaik untuk gereja, terbaik untuk banyak orang. Itulah yang terbaik. Jangan sampai saudara mempersembahkan korban untuk gereja, sementara dirimu sendiri tidak masak nasi, anakmu nangis. Itu tidak terbaik itu buat keluarga. Saudara, kita harus lebih bijak. Kita harus paham apa arti pemberian yang terbaik. Apa arti yang terbaik? Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kita kalau jadi orang Kristen, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Berulang-ulang saya katakan jangan pelit. Sebab orang pelit itu sama sekali tidak bisa masuk surga. Orang pelit itu adalah orang egois. Kalau nggak percaya, ada ayatnya. Coba dibaca 1 Korintus. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Kita bacakan demikian. Apa itu orang kikir? Ya. Pencuri, ya, orang kikir, pemabuk, pemitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah di sini orang kikir, yang dimaksud orang kikir itu yaitu orang pelit itu tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita hari-hari dah orang dia butuh kene, orang dia kurang kene. Selalu kebutuhan orang oke gede. Ada orang yang susah datang, saya juga lagi susah. Selalu begitu. Ya. Itu jangan sampai terjadi. Jemaat GKI Gunung Sindir tidak ada yang begitu. Oke? Amin. Ya. Orang pelit di sini, orang kikir itu tidak masuk surga. Jadi orang pelit itu sama dengan pemabuk di sini, sama dengan pemitnah, sama dengan penipu, dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Peres firman Tuhan hari ini. Ya. Peres. Kalau saudara punya harta, melihat orang yang kekurangan perlu dibantu, saudara tidak membantu di sini, dikatakan bagaimana mungkin kasih Allah tinggal di dalam orang itu? Orangnya tertutup hatinya, nggak pernah mau membantu. Tapi kami bersyukur, ya, saya bersyukur. Kami ikut Tuhan sangat serius, dan dari dulu saya belajar untuk terbuka. Artinya terbuka, inilah kondisiku, inilah keadaanku. Bahkan kalau di rumah saya bilang sama istri saya, orang yang terbuka itu nggak pernah nutupi keadaan rumah, mesti kamar sepertinya asur acak-acakannya kan baik, dah memang gitu adanya kan begitu kan. Kursi jelek ya biarin, ya itu adanya kan, itu orang itu terbuka. Tetapi kalau orang kadang-kadang mau masuk rumah, semua ditutup, malu di dalamnya berantakan apa dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan hal yang sesungguhnya. Ditutupin, malu, nutupin, dapurnya berantakan ditutupin. Nah kita sendiri kadang-kadang